Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sebulan jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab mengejar investasi asing untuk ibu kota Nusantara. Gula-gula dari pemerintah kepada investor nyatanya belum mampu menarik investor asing ke IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Jokowi merupakan seorang pemimpin yang benar-benar gigih, pantang putus asa, dan di dalam mencapai tujuannya, dia pantang menyerah sebelum tujuannya tercapai. Ini dapat kita lihat dari beberapa hal. Mulai dari ketika dia mau jadi gubernur DKI Jakarta. Kita melihat yang belum dilakukan oleh tokoh lain yang maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta dulu dia lakukan. Dia mau bergelantungan di atas busway. Kita masih ingat waktu itu. Untuk mendapatkan suara. Dia mau melantik pejabatnya dulu di lapangan untuk mendapatkan simpati rakyat. Dia mau masuk gorong-gorong untuk mencapai simpati rakyat. Lanjut ketika calon presiden, kita juga melihat hal-hal yang dia lakukan yang belum dilakukan oleh calon presiden lain. Dia berani mengatakan tidak akan pernah impor selama jadi presiden. Walaupun ketika presiden banyak impornya. Dia juga berani tampil beda dengan pejabat-pejabat lain. Kalau pejabat-pejabat lain, apalagi presiden, tampil rapi, berbaju safari, dia tampil dengan baju kemeja putih, lengannya digulung, bajunya keluar. Ini satu hal yang tidak biasa dilakukan oleh pejabat. Sehingga dulu anak-anak sekolah ketika dirazia oleh gurunya karena bajunya keluar, dia tidak mau memasukkan baju ke dalam. Dengan alasan, Bu, Pak, saya bercita-cita ingin jadi presiden. Kalau ingin jadi presiden, baju harus keluar, Pak. Harus keluar, Bu. Karena presiden kita itu bajunya keluar. Gara-gara baju keluar itu dia jadi presiden. Itu malah alasan anak-anak sekolah. Bajunya keluar. Dalam upaya mewujudkan keinginannya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Waduh, Presiden Jokowi memang salut kita melihat usahanya. Dia tidak segan-segan menjadi sales untuk mendapatkan investor dari berbagai negara lainnya di dunia ini. Walaupun sampai sekarang belum satu pun dapat investor asing. Dia tidak berhenti. Baru saja dia berangkat ke Uni Emirat Arab dalam rangka menggait investor asing untuk bisa menanamkan modalnya di IKN. Walaupun masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ini, saya ajak pemirsa untuk menyaksikan sejenak kutipan debat antara tenaga ahli utama KSP Johannes Joko dengan pengamat ekonomi Antoni Budiawan tentang upaya Presiden Jokowi mewujudkan
cita-citanya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur sana. Yang disiarkan CNN Indonesia. Dan sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, dan pengamat ekonomi Antoni Budiawan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Nana, Pak Antoni. Oke, saya mau ke Mas Selamat Joko sore, terlebih Pak dahulu. Joko. Mas Joko, kita ingat betul ya, sebelumnya bulan Mei kemarin, pemerintah mengumumkan bahwa pengusaha dan pengembang swasta yang membangun Burj Khalifa akan berinvestasi ke IKN. Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada. Jadi Presiden khusus terbang ke Abu Dhabi untuk menagih janji ini. Yang pertama tentu kemarin kan Pak Presiden sudah sampaikan, Mbak, di konferensi pers itu bahwa memang potensi peningkatan kerjasama dengan Uni Emirat Arab itu khususnya terkait dengan meningkatkan investasi di IKN. Jadi kalau dikejar dan segala macam tentu ini bukan sekedar masalah dikejar atau ditagih. Sudah ada proses panjang, pembicaraan panjang, seperti apa detailnya nanti kita tunggu, Mbak. Sekarang sedang berproses di Uni Emirat Arab, segera nanti setelah proses ini selesai akan ada penjelasan dari tim Pak Presiden juga dengan tim yang berangkat ke sana. Mas Joko, harus Presiden sendiri yang turun tangan ke Uni Emirat Arab karena kan sebelumnya sudah pernah mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian pada bulan Mei kemarin juga bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ini nggak mempan berarti anak-anak buah Pak Jokowi, harus Pak Jokowi sendiri yang terbang ke sana untuk menyelesaikan soal investasi di IKN ini. Apa salahnya? Apa salahnya kalau Presiden langsung juga ikut bergerak begitu kan? Ini justru malah menunjukkan komitmen kuat dari Bapak Presiden Jokowi di sisa masa pemerintahannya yang tinggal 3 bulan, beliau terus berupaya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN dengan segala aspeknya agar betul-betul IKN yang ini menjadi mimpi bersama, mimpi masyarakat rakyat Indonesia untuk memiliki ibu kota negara baru yang memang menjadi showcase dari bangsa ini itu untuk bisa diwujudkan. Oke, saya mau ke Pak Antoni. Pak Antoni, apa yang menjadi kendala bagi investor asing mau menanamkan modal di IKN sampai harus Pak Jokowi sendiri yang turun tangan? Meskipun tadi menurut Mas Joko apa salahnya? Ya tapi kan Pak Jokowi punya anak buah, ada Menteri Investasi. Tapi ini sampai Pak Jokowi yang harus turun tangan. Menurut Anda kendalanya apa? Investor asing ini seperti ogah-ogahan menanamkan modal. Ya, kita harus berempati kepada Presiden Jokowi yang bertindak bagaikan salesman untuk investasi Indonesia ya. Jadi dia kemana-mana, ya, ke Saudi Arabia aja, terus ke Uni Emirat saja, tapi juga ke tempat-tempat lain. Ya, kita harus berempati di situ. Karena kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah mimpinya Luhut, mimpinya Jokowi dan rakyat Indonesia. Saya rasa itu salah. Ini hanya mimpi Luhut dan Jokowi. Salah tidak ada Pak Antoni. Mimpi perpindahan ibu kota itu sudah ada sejak zaman Soekarno, sudah digagas zaman SBY. Silakan nanti Bapak membantah. Ini pendapat saya. Silakan Bapak membantah. Jadi pada saat ini adalah mimpi dari Luhut dan Jokowi dan seolah-olah sekarang Jokowi harus merealisasikan itu dan tadi katanya untuk dilanjutkan oleh pemerintahan oleh Prabowo. Jadi kelihatannya Jokowi ini sangat takut sekali bahwa IKN ini mangkrak. Karena kalau kita lihat Prabowo itu sudah mengatakan bahwa sulit untuk melanjutkan itu. Jadi disinilah bahwa effort dari Pak Jokowi untuk membantu Prabowo mendapatkan investasi. Nah, kalau kita lihat kenapa bahwa tidak ada investor asing dari 2019 cuman kita bicara sepihak bahwa ada investor asing di situ. Semuanya adalah kita sepihak. Jadi tidak mungkin ada dan karena apa? Investor asing ini merasa tidak tertarik untuk investasi di IKN. Nah, dari kutipan debat antara istana dengan pengamat ekonomi ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari debat mereka berdua ini. Memang harus kita akui seperti dikatakan Johannes Joko ini bahwa ide pemindahan ibu kota negara ini sudah sejak zaman Soekarno. Kita masih ingat Soekarno mencetuskan ide ini pada tanggal 17 Juli
1957. Dan dia punya ide pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta bukan ke Pasir Penajam sekarang, tetapi ke Palangkaraya. Sebab menurut Presiden Soekarno, di Palangkaraya inilah yang benar-benar di tengah-tengah wilayah negara Republik Indonesia. Setelah itu muncul lagi ide dari Presiden Soeharto yang pencetusannya pada tanggal 22 Juni tahun 1964. Soeharto punya ide pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan ke Kalimantan Timur, tetapi ke Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau kita tidak keliru, ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964. Kita tahu di era SBY juga muncul ide untuk memindahkan ibu kota negara ini. Namun semua itu tadi belum terwujud. Jika kita kaitkan dengan perdebatan antara orang istana dengan pengamat ekonomi ini tadi, tentu ada pertanyaan, kenapa di era kepemimpinan presiden-presiden sebelum Jokowi ini belum terwujud? Tampaknya belum terwujudnya ketika itu memang karena mengingat sungguh sangat perlu pematangan perencanaan yang benar-benar matang, yang benar-benar penuh pertimbangan sebelum dieksekusi pelaksanaan pemindahannya ini. Sebab apabila telah dieksekusi, apabila telah dimulai, jika sempat nanti gagal, sungguh dampaknya akan sangat besar dibandingkan belum dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, belum akan menyedot dana. Kalau diambilkan di sana dana APBN, kalau belum dilaksanakan, belum akan menghabiskan dana APBN. Tetapi jika telah disanakan, telah menelan dana APBN, namun mangkrak, gagal di tengah jalan, ini sangat bahaya. Dan ini bisa dikatakan merugikan keuangan negara. Dan bercermin dari sejumlah negara yang melakukan pemindahan ibu kotanya, banyak yang gagal. Dan malah ibu kota negara barunya itu menjadi ibu kota hantu, kata orang. Mungkin itu pertimbangan dari presiden-presiden terdahulu. Kembali kita kepada perdebatan antara Johannes Joko dengan Antoni Budiawan ini. Mengapa Antoni Budiawan mengatakan IKN ini hanya mimpi Jokowi dan Luhut? Kenapa? Mungkin agaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan pemikiran pengamat ekonomi ini mengatakan hal ini. Ini bisa jadi Antoni Budiawan melihat beberapa hal. Yang pertama, mungkin dia melihat betapa besarnya penolakan dari rakyat Republik Indonesia kepindahan ibu kota negara ini. Mengingat beberapa hal. Pertama, mengingat ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja sekarang ini. Dan jika pemindahan ibu kota negara ini akan menyedot APBN, sungguh akan sangat berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Walaupun dulu Presiden Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak akan mempergunakan dana APBN. Tetapi tampaknya rakyat tidak percaya 100%. Namun dalam kenyataannya memang dana APBN
tersedot juga untuk biaya pembangunan IKN ini. Di samping itu, mungkin Antoni Budiawan melihat investor asing yang sampai saat ini tidak mau menanamkan modalnya, menanamkan investasinya di IKN. Kalau investor asing tidak mau juga menanamkan modalnya di IKN, jelas ini lagi-lagi akan menyedot dana APBN. Dan mungkin juga Antoni Budiawan melihat rakyat atau publik beralasan kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN belum lagi begitu mendesak. Kalau alasannya karena Jakarta macet, kalau IKN pindah, yang akan pindah tentu sebagian dari ASN. Berapalah banyaknya ASN yang menjadi penduduk Jakarta, sahabat BN. Sekarang mungkin Antoni Budiawan melihat Presiden Jokowi semakin panik mengingat masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Sedangkan investor asing tidak ada juga yang mau berinvestasi di IKN. Dan Prabowo malah mengatakan sulit untuk melanjutkan IKN. Ini berbahaya sekali. Karena jika sempat IKN ini mangkrak, tidak dapat kita bayangkan persoalan yang akan muncul akibat mangkraknya IKN ini. Berapa dana APBN yang telah masuk ke IKN sampai sekarang ini? Kalau saja dana APBN telah masuk sampai sekarang 71 triliun rupiah. Jika nanti sempat mangkrak IKN ini, tentu dana APBN ini perlu dipertanggungjawabkan. Dan bukan tidak mungkin persoalan IKN jika sempat mangkrak akan menjadi persoalan hukum. Dan bukan tidak mungkin pula nanti akan muncul di sini persoalan korupsi. Sahabat BN, mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin sesudah Presiden Jokowi bahwa di dalam melakukan suatu kebijakan perlu pertimbangan yang benar-benar matang terlebih dahulu. Bukan hanya sekadar memperturutkan ambisi kepentingan politik pribadi. Dan kita tentu berharap kepergian Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab di akhir-akhir masa jabatannya ini akan membuahkan hasil membawa investor ke IKN. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.